Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo trader, selamat berjumpa kembali di channel Simple Trade Analysis. Hari ini kita akan membahas pergerakan pair AUD USD. Bagaimana pair ini bisa kita konversi menjadi sebuah peluang yang bisa kita manfaatkan di pasar finansial ya. Aussie USD atau Aussie ini dikenal dengan mata uang lazy currency karena pergerakannya yang lebih cenderung seperti kura-kura ya, sangat lamban. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkan cuan di pair Aussie USD. Baik, dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas bagaimana kita menganalisa terlebih dahulu. Oke, saya coba untuk deskripsikan ya. Baik, bagaimana kita menganalisa atau membuat sebuah perencanaan dalam trading? Yang pertama, ketahui dari frame terbesar sampai terkecil. Maksudnya adalah ketika kita mau melakukan trading, kita harus mengetahui dari time frame weekly misalnya, kemudian daily sampai ke H4, seterusnya sampai ke H1. Itu harus kita ketahui. Jadi kita tidak salah memposisikan diri kita nantinya sebagai seller ataupun sebagai buyer. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah kita mengetahui tren mayor ya. Maksudnya adalah ketika kita berada di pasar dan sudah menganalisis dari time frame terbesar hingga time frame terkecil, kita sudah mendapat gambaran kita ini berada di frame yang besar atau kita ini berada di frame yang kecil. Contohnya adalah ketika kita berada di weekly naik, kemudian di daily mungkin alami koreksi, kemudian di H4 mungkin alami kenaikan, kemudian di H1 mungkin mengalami penurunan, begitu ya. Nah, ini mungkin sedang terjadi yang namanya koreksi ya. Jadi kalau frame besar di weekly ya, di weekly-nya naik, kemudian diikuti dengan daily-nya atau H4-nya atau di H1-nya mengalami penurunan, kemungkinan kita berada dalam koreksi ya. Kalau koreksi mungkin bisa menghitungnya dengan Fibonacci ya. Fibonacci nanti bisa dapat 50%-nya ya, atau bisa di 70 sekian persennya. Itu kita bisa entry lagi dengan melihat kondisi supply and demand juga ya, atau price action. Baik, yang ketiga barulah kita bisa menentukan akan bertindak sebagai buyer atau seller. Nah, ini agak rumit sebenarnya kalau mau dijabarkan yang nomor 3 ini.
tapi nggak rumit-rumit banget asal kita memang betul-betul mau mengetahui. Jadi kalau misalnya tadi di weekly naik, di daily turun, di H4 mungkin naik begitu ya, di H1 mungkin alami penurunan lagi. Nah, berarti kita harus mengetahui bahwa tren ini sedang alami koreksi. Lihat mungkin di sini ada level demand atau demand ya, sudah terlalu dekat atau masih jauh ya. Kalau sudah terlalu dekat, maka saya sarankan Anda tidak melakukan posisi jual ya. Saya sarankan Anda menanti di level ini untuk saya sarankan Anda tidak mengambil posisi jual, tapi Anda menunggu untuk menjadi buyer ya, karena weekly-nya tadi naik ya, weekly-nya strong naik, dan ini ada koreksi. Kalau kita dapat level demand-nya, maka dari sini kemungkinan besar market akan kembali naik. Nah, begitu. Jadi kita tahu nih kita di mana. Oke, baik, kita ke market langsung ya. Market Aussie USD. Aussie seperti biasa kita melakukan analisa terlebih dahulu dari frame besar. Kenapa saya memulai dengan weekly ya? Karena saya merasa cukup ya. Kalau saya memulai dengan weekly. Kalau Anda belum cukup nggak apa-apa. Anda boleh ke monthly mungkin ya. Kalau di time frame weekly ya, dari mulai di sini kemudian naik low-nya di sini, ini terus terjadi level pembentukan low yang semakin meninggi, low yang semakin meninggi, low yang semakin meninggi. Artinya apa? Berarti ini trennya lagi naik. Trennya semakin valid karena high-nya juga semakin meninggi, traders. Oke, sampai di sini higher high. Nah, tren di sini berarti valid naik ya, karena ada channel up naik. Nah, selanjutnya apa? Apakah ini kita bisa jadikan acuan? Iya, bisa. Trennya lagi naik. Trennya lagi naik kalau kita perhatikan lagi ya. Kalau kita perhatikan lagi, maka di sini high-nya ini terhenti, dan di weekly-nya juga alami penurunan. Nah, oke, kita ke time frame daily. Di frame daily cukup jelas. Kalau kita mau perhatikan dengan seksama, di frame daily ini bentukannya ada level di mana level support ini di break ya. Nah, kemudian ini ada channel juga naik. Nah, ini di break seperti yang video sebelumnya. Kalau ada formasi seperti ini ya, sini ada high, ada high, ada high. Ini kalau dalam ilmu price action ada head and shoulders ya, head and shoulders. Jadi di sini head, ini right shoulders atau left shoulder lah, terserah. Ini head, ini right shoulders, ini left shoulders lah ya. Oke, ini poin penting di sini. Bagaimana kita bisa menjadikan ini sebuah peluang? Nantikan di video selanjutnya.